Mana anak dengan keyakinannya, apalagi anak zaman sekarang ya, keyakinannya itu kan sebetulnya kuat, hanya mungkin dipandang oleh orang tua yang merasa dirinya sudah punya banyak pengalaman, mengalami berbagai macam gejolak kehidupan, sebetulnya barangkali ingin melindungi anaknya supaya jangan sampai mengalami apa yang mereka alami. Coba kita jujur lah ya, seandainya gini, anaknya nurut sama orang tuanya atas pilihan orang tuanya, terus ada jaminan rumah tangganya bakal harmonis? Itu. Jadi gue lagi mau nanya sama lo nih, kawin lari. Oh, Selama ini ada di pikiran gue tuh kawin lari itu antara maraton, antara estafet. Lo pernah lari estafet kan lagi SD kan ya? Oper-operan gitu, maksudnya oper-operan bini gitu. oper-operan masalah gitu. Oper-operan bini. Bini laki orang gue bini orang gitu. Nah, pandangan lo tentang kawin lari, Nando? Kawin lari? Itu kayaknya atlet kan? Iya kan gue bilang dia maraton. Kawin lari lagi. Cabang olahraga baru. Tapi ada membawa beban larinya ya? Kawin biasa aja capek gitu. Ini kawin lari ke mahanya. Sebenarnya bahasa kawin lari gue kadang-kadang bingung ya. Kenapa kawin itu harus sambil lari? Maksudnya lari dari keluarga kan? Maksudnya orang yang tidak setuju ya. Ya. Dia melarikan diri kayak begitu. Tapi kalau buat gue, ya kawin tinggal kawin tapi nggak usah pakai, ya nggak usah ngundang keluarga gitu. Bisa nggak sih? Bisa kan? Yang nggak disetujuin. Ya, tapi iya memang nggak disetujuin. Cuma maksud gue ya udah, maksudnya ya nggak usah ngundang keluarga gitu, ya kan? Nggak usah ngundang keluarga ya, kalau kawin tinggal kawin, sama kayak lo check in tinggal check in kan, nggak usah ngundang keluarga kan? Sama kayak begitu, apa bedanya sih? Ya, check in tinggal check in, masa ngundang keluarga? Kamu mau check in misalkan di hotel A, terus tiba-tiba ngundang keluarganya mau ikutan check in terus kata dia kan kagak begitu. Pengalaman pribadi kayaknya ya. Ya iyalah, kan udah dewasa ngapain juga. Check-innya doang. kita kan dulu kan kerja di front office dulu. Bagian check in. Minum dulu haus. Agama nggak boleh. Kalau apa? Gitu. Karena capek ya. Belum kawin tuh nggak boleh. Gue tanya deh sekarang begini. Kalau memang karena nggak boleh, lo taruhan berapa persen orang yang udah ML sebelum kawin? Nggak tahu, nggak ngitung. Ada yang bisa googling nggak? Googling dong. Googling. Nggak pernah. Tapi memang kayaknya tahun kapan ya? Mungkin 2 tahun yang lalu itu ada survei dari yang apa namanya BKKBN ya, yang tentang keluarga berencana. BNPT. BNPT. Benar-benar penanggulangan teroris ini. BKSDA kayaknya. Apa tuh? Hewan-hewan lagi tuh. Soal hewan. Terus. Dari BKKBN itu katanya menurut penelitian mereka itu 70, mungkin mendekati 80% siswa SMP dan SMA di Jawa Barat itu sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, jadi tapi kan bahasannya bukan itu ya, bahasannya tentang kawin lari ya. Iya. Ya itu rada rancu soalnya dengan istilah kawin lari teh, apakah dia bari lagi kayak maraton gitu, atau mungkin karena melarikan diri dari keluarga ya. Bisa jadi kan nggak persetujuan. Ya. Tidak dipersetujui. Nah ini mungkin berkaitan dengan latar budaya menurutnya. Ya, oke, budaya timur gitu ya. Karena istilah kawin lari itu kalau kayaknya cuma ada di Indonesia sih. Kalau di luar negeri itu malah nggak ada istilah kawin lari, karena mereka kan dengan budaya yang mereka punya, pernikahan itu adalah satu hal yang privasi. Nah, jadi keluarga itu nggak boleh ikut campur di situ ya. Tidak boleh ikut campur di situ. Bahkan mereka itu bisa menikah benar-benar tanpa kehadiran keluarga. Nah. Jadi kayak di Las Vegas ya, banyak yang lama dulu di Las Vegas. Lama jadi ini tukang ngepel. Dia kamu di cleaning service ya. Kamu pernah ketemu sama saya nggak? Saya lagi jualan cimol di seberang itu. Lagi nih. Eta cimolnya belum dibayar gitu waktu itu. Aduh. Karena mungkin dia benar kata lo. Ini karena kita budaya timur ya. Jadi ada apa namanya, ada perbedaan culture ketika misalkan lo lihat ketika misalkan di Amerika
kayaknya hidup bareng tanpa perkawinan itu kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi ketika kita balik lagi di budaya Indonesia khususnya gitu, itu menjadi masalah kan? Iya. Itu bisa perang antar keluarga. Lo bayangin ketika perang antar keluarga, ya kayak apa tahu lah gitu. Belum nanti anak jadi bermasalah ya kan? Ya sebenarnya berarti yang kasihan kan sebenarnya keturunannya ya, Keturunannya. yang tidak tahu apa-apa. Benar. Terus tiba-tiba ini jadi permasalahan baru di keluarga masing-masing pihak kan? Iya. Makanya ada istilah, kalau di Indonesia tuh ada istilah anak haram kan ya. Nah, padahal yang diharamkan tuh apanya? Berarti kalau misalnya, Anaknya, gitu. berarti kalau misalnya lahir tanpa bapak, Itu dibilang keajaiban. keajaiban. Lucunya tuh di situ gitu, dibilang keajaiban. Nah, cuma anak haram itu sendiri dari terminologinya juga kan rada ngaco. Ya, ya. Karena si anak itu kan dia bahkan mungkin tidak minta untuk dilahirkan. Kenapa harus dia yang dilabeli Haram. seperti itu gitu? Padahal mungkin yang ditolak itu kan perilakunya. Ya. Perilaku yang sampai kedua orang tua ya, kedua orang tua. Jadi nggak cocok lah kalau misalnya anaknya yang harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Nah, jadi mungkin kalau gue sih berpikir gini, kalau memang masing-masing anggaplah pasangan ini sudah siap dengan segala resikonya, ya gaskeun we nya. Ya. Tapi jangan sampai nanti anak dari pasangan ini menjadi korban, ya bahasa-bahasa yang tadi kata Nando bilang, bahwa anak haram lah, itu kayaknya nggak etis lah ya, maksudnya apapun itu, mereka benar-benar kata Nando tadi, mereka tidak minta untuk dilahirkan, dan mereka tidak bisa memilih siapa pasangannya, orang tuanya. Kalau misalkan gue mau mah, kayak misalkan gue pengen brojol dari orang tua yang tajir, gue memilih begitu ya. Iya. Sekarang nggak susah kita bayar motor aja nggak apa-apa, Nando. Nah, kan artinya gini, anak itu tidak, ya walaupun ada pemahaman yang berbeda ya. Jadi ada juga pemahaman yang mengatakan kalau sebenarnya waktu di alam yang entah di mana, ya, kita itu memilih untuk dilahirkan dari orang tua pasangan orang tua. Kira-kira lu punya bocorannya nggak siapa tuh? Gue nemuin siapa gitu, ada orang dalam gitu nggak? Nah itu dia yang susah ya ordalnya. Tapi ada ordal boleh lah. Kayaknya kalau ada ordal itu enak gitu. Nah cuma mereka tuh memiliki pemahaman bahwa kita memilih sebetulnya untuk dilahirkan karena berkaitan dengan, kalau anak-anak sekarang mah bilangnya algoritma ya. Algoritma untuk menyelesaikan, kalau bahasa kita karma. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ya anak itu tidak pernah minta dilahirkan. Nah artinya apapun pemahamannya kan yang nggak adil lah kalau kemudian anaknya yang harus dilabeli, apalagi dengan bahasa haram gitu ya. Haram itu kan kesannya sudah ya beda ya, lah, sudah ini. Nah padahal mungkin kalau dalam kultur budaya yang tidak sesuai adalah perilaku dari orang tuanya. Nah, tapi kembali lagi ya, karena kita bahasannya bukan soal anak haram, tapi tentang kawin lari. Nah, ini memang ya balik lagi bahwa mungkin pengaruh dari budaya timur, di mana keluarga itu, di budaya timur itu anak itu tidak pernah dipandang sebagai orang dewasa. Betul. Berarti masih banyak yang memperlakukan bahwa anak-anak ya, kemudian anak-anak yang istilahnya memang harus dijejali dengan pikiran-pikiran orang tua. Kadang-kadang ada juga yang jadi anak itu dijadikan ajang balas dendam. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalkan gini, balik lagi ketika misalkan orang, ya tadi gua bilang ya, ketika orang misalkan memang sudah siap masing-masing dengan masalah kawin larinya itu, pasti kan ini kan akan ada bentrok antara masing-masing keluarga kan, entah nanti yang pihak perempuan atau pihak laki-laki yang disalahkan. Karena gue mengalami sebagai gue bukan korban sih, gue sebagai pelaku pernikahan dini, itu gue sempat mengalami itu. Oh jadi nikah sama si Dini? Ya sama lo tahu kan, agak semua. Mau marah, mau nangis. Tapi ada momen-momen yang benar, ya, benar-benar bikin gue drop. Dalam artian drop tuh, gue anjing kayaknya gue salah nih kayak begini gitu. Itu mau apa dikata gitu kan, memang kalau ini sudah terlanjur, ya nggak gaskeun gitu. Bukan berarti gaskeun seenaknya jidat kita, enggak gitu. Tapi nanti ada momen ketika memang fase-fase kita memang mulai menyadari bahwa nyanya orang kieu, gue begini, gue begitu gitu.
Tapi ada pelajarannya lah. Gua lebih prefer bahwa ini memang ada pelajaran yang memang prosesnya tidak mengenakan loh. Iya, 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 Ya kan? benar. Tapi sekarang anaknya mandiri kan, Mandiri sekarang anaknya. sampai ke Amerika Iya. sendiri, semua berusaha sendiri dan lain Dan yang asiknya, inilah didikannya hasilnya gitu. Nah itu, Mereka lebih mandiri sebagai manusia ya. Dia mungkin kalau misalkan gue zaman dulu misalkan dibalikin lagi, ketika misalkan gue dulu pas lagi seumur anak gue mungkin belum berani itu berangkat ke Amerika sendiri. Iya. Dari Amerika balik lagi ke Indonesia sendiri gitu kan. Perjalanan. iya balik, iya perjalanan. Nah jadi mungkin kita balikin lagi ke konteks ya, kenapa sampai orang itu bisa memilih untuk kawin lari? Ya setiap orang kan pasti merasa punya kecocokan. Nah, tapi di sisi lain juga mungkin ya, dari kalau kita mau ambil perspektif orang tua, pasti ada pertimbangan lah. Ya betul. Yang pertimbangan itu belum tentu cocok buat si anak. Anaknya, betul. Nah, jadi memang kadang komunikasi sih. Antara Dimana- anak sama orang tua ya. Ya, di mana anak dengan keyakinannya, apalagi anak zaman sekarang ya, keyakinannya itu kan sebetulnya kuat, hanya mungkin dipandang oleh orang tua yang merasa dirinya sudah punya banyak pengalaman, mengalami berbagai macam gejolak kehidupan, sebetulnya barangkali ingin melindungi anaknya supaya jangan sampai mengalami apa yang mereka alami. Nah, cuma yang kadang-kadang nih orang tua suka lupa bahwa zaman kehidupan mereka dengan Beda, zaman kehidupan ya, anaknya sudah berbeda. Betul. Gitu. Jadi kenapa tidak diberikan kesempatan aja anaknya untuk hidup berdasarkan pilihannya sendiri, Iya. susah, senang dan lain sebagainya ya ditanggung sendiri. Makanya gue makin tua makin belajar ya. Maksudnya ketika ngelihat kayak misalkan yang lu bilang tadi ada ketidakcocokan dan masalah komunikasi antara anak ini dengan orang tua gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya sampai sekarang orang-orang tua zaman sekarang ini menerapkan sistem kayak Siti Nurbaya ya? Ya, Udah dikawin paksa sama siapa namanya itu si Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Nah, lu kebayang nggak sih ketika misalkan kalian yang anggap yang nonton nggak ada yang yang masing-masing tidak disetujui oleh orang tua kalian. Ketika kalian tidak diberikan pilihan, hanya harus mengikuti apa kata orang tua, mungkin kalian akan ngerasa kenapa sih gue tuh mesti diatur-atur begini? Ya. Dan gue percaya bahwa masing-masing orang itu terlahir dengan keunikan, dengan cerita kehidupan yang berbeda. Walaupun tidak ada salahnya juga kalau dari sisi gue ya, ketika ada orang tua misalkan dia, lo jangan kawin sama si ini deh, gitu. Lo jangan kawin sama si itu misalkan. Oke, tapi kalau buat gue dari sisi gue udah jadi orang tua gitu ya, melihatnya ya biarinlah mereka punya cerita kehidupannya sendiri. benar. Toh nggak usah harus kita pantau terus, Ya. kita kasih jejeli dengan doktrin-doktrin dan sebagainya. Tapi yang penting mempersiapkan gini loh, kalau misalkan nanti lo kawin gini dan nggak cocok, ya itu resiko lo. Betul. Ya. Ya. Lebih fair gitu nggak sih? Iya. Supaya adil. Ah. Coba kita jujur lah ya. Seandainya gini, anaknya nurut sama orang tuanya atas pilihan orang tuanya, terus ada jaminan rumah tangganya bakal harmonis? Itu benar. Kan enggak. Berapa banyak pernikahan yang karena dijodohkan terus berakhirnya tidak baik, Ya, bahkan ada kekerasan rumah tangga ya di situ ya. bahkan sampai ada kekerasan rumah tangga. Nah, itu siapa yang mau tanggung jawab? Biasanya kalau kemudian si anak memulangkan ke orang tuanya lagi, orang tuanya pasti jawab ya kamu kurang sabar, kamu harus begini, harus. Ya beda sih. Intinya lepas tanggung jawab. Ya, kalau itu sebenarnya gue emang nggak sepakat gitu ya dengan pemikiran-pemikiran kayak begitu. Karena banyak dari teman-teman gue pun yang pacaran dari dari SMP bahkan SMP SMA bener memang tuh terus pas giliran kawin setahun bu. Ya itu. Jadi nggak menjamin. Ya Nggak benar. menjamin. Jadi mendingan yang paling fair buat gue tuh ya lo sebagai anak-anak lo mendengarkan ya maksudnya apa Iya. yang dikatakan sama orang tua lo, terus mempertimbangkan. Betul. Dan sekiranya memang tidak ada kecocokan pemikiran antara lo dengan orang tua lo, lebih baik itu dikomunikasikan, dirembukan semaksimal mungkin. Iya. Kalau memang tidak ada jalan keluar, kalau memang tidak ada anggaplah pencerahan, lebih baik ya itulah
kawin lari dengan segala resikonya. Iya, itu pilihan. Ya, Jadi kita nggak bahas benar salah ya, Ya. atau kita juga di sini bukan mempromosikan supaya anak-anak atau teman-teman di sana yang belum menikah terus kemudian untuk kawin lari, tidak. Tapi ini hanya sekedar berbagi mungkin sudut pandang ya, gitu bahwa orang-orang yang memilih jalan untuk kawin lari itu tidak selamanya salah. betul. Nah, tetapi mempertimbangkan pendapat orang Ya, tua itu juga perlu, Ya, benar. bukan harus dituruti, Ya. tapi minimal ya menjadi bahan pertimbangan. Nah, mungkin obrolan gue sama Nando ini bakal jadi paradoks ya. Ketika di mana banyak orang harus nurut dengan orang tuanya, tapi ya kita terbuka aja dengan keadaan sekarang. Iya. Dengan segala informasi dan teknologi yang begitu canggih, lo bisa nyari informasi cepat, ketika lo mencet jari lo, mencet handphone lo. Nah, bukannya membela, bukannya juga membenarkan, tetapi kita hanya memberikan pandangan ya. Iya. Pandangan yang berbeda antara mungkin orang tua zaman dulu dan sekarang. Gitu. Itu paling. Ya, Oh. ngobrol kita beres dulu di sini ya. Ayolah. Kita karena ngapain? kayaknya kita mau hujan-hujanan dulu guys. Ya. Oh. Nanti kalau misalkan udah hujan-hujanan, kita akan tag lagi video. Siap. Obrolan yang nggak penting lah sebenarnya. Ya. Oke. Thank you. Bye.